tugas dari Anda semuanya, resume. Masih ada waktu untuk dikumpulkan kalau ada yang belum mengumpulkan. Yang belum mengumpulkan nanti langsung ke ini ya, ke Fadilah dulu. Nggak usah ke saya, biar nanti enak. Nanti saya bacanya semuanya. Baik, boleh ditampilkan Fadilah materi yang ingin kita pelajari hari ini. Baru ada 55 orang ya dari 85 anggota kelas. Boleh dikabarkan kepada yang lain. Saya sebelumnya menyampaikan permohonan maaf karena perkuliahan kita yang seharusnya pukul 1 ya menjadi dimundur menjadi 2.20 tadi, lebih kurang kita mulai karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi pertama saya menyampaikan permohonan maaf, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi sharing ilmu yang akan kita bagi hari ini, seperti itu. Baik, sudah tampil ya di hadapan Anda semuanya slide dari saya mengenai kapasitas lingkungan dalam promosi kesehatan. Nah, jadi pekan lalu kita udah ngebahas tentang komunitas, kemudian proses promosi kesehatan di komunitas juga sudah kita pelajari. Kemarin udah nonton di YouTube-nya ya. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi pekan lalu, bisa silakan untuk ditanyakan di pertemuan ini, sehingga bisa dipahami secara utuh ya tentang promosi kesehatan yang seharusnya kita ketahui seperti itu. Boleh dilanjutkan slide-nya. Baik, ini adalah 4 elemen yang akan kita bahas hari ini tentang political will, kemudian public opinion, supportive organization, ideas and other resources dalam promosi kesehatan. Jadi kita sudah memahami di awal perkuliahan ya bahwa promosi kesehatan itu bukan hanya sebatas edukasi kesehatan saja. Nah, jadi ini dulu yang harus kita pahami ya, bahwa kegiatan promosi kesehatan itu sangat besar sekali, luas sekali cakupannya, bukan hanya sebatas penyuluhan saja. Next. Kita bisa cepat saja ya. Nah, jadi kita belajar dari sejarah ya. Sejak manusia ini mulai peradaban di dunia gitu ya, bahwa upaya kegiatan edukasi kesehatan itu sudah ada sejak zaman-zaman sebelum Masehi, seperti itu. Mulai dari mencegah masyarakat itu supaya menjaga kesehatannya, sehingga kehidupan masyarakat itu bisa jauh lebih produktif karena dia tidak terkena penyakit seperti itu. Nah, sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa ternyata pendidikan kesehatan atau penyuluhan saja itu tidak bisa ya dan tidak mampu untuk meningkatkan praktek orang untuk hidup sehat gitu. Dia hanya dalam aspek meningkatkan pengetahuan saja gitu. Karena ada satu alasan yang membuat mereka itu tidak mampu untuk bisa hidup sehat, yaitu fasilitas yang tersedia itu tidak ada. Contohnya saja misalnya kemarin sudah kita contohkan, misalnya orang diedukasi tentang cuci tangan pakai sabun. Saya rasa semuanya sudah paham ya, sudah mengerti sekali. Sebelum makan itu bagusnya nyuci tangan pakai sabun supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit menular seperti itu. Apalagi di zaman pandemi seperti ini ya, semua pada paham tahu gitu ya, bahwa ketika kita makan tanpa mencuci tangan pakai sabun itu memperbesar resiko kita untuk terkena penyakit menular. Tapi orang tahu tersebut belum tentu dia berperilaku, karena fasilitas yang tersedia itu nggak ada. Misalnya wastafel-nya nggak ada, wastafel-nya ada, airnya nggak ada, airnya ada, nggak ada sabunnya. Jadi fasilitas itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam upaya promosi kesehatan. Next. Nah, jadi kalau menurut Bapak ini bisa Anda lihat ya, Pak Lawrence Green, ini andalan anak kesmas banget gitu ya. Jadi beliau tuh ngomong gitu ya, bahwa promosi kesehatan itu adalah bentuk kombinasi gitu dari pendidikan kesehatan dan intervensi ya, yang terkait dengan ekonomi, politik, organisasi yang dirancang
dilakukan untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Jadi promosi kesehatan itu sekali lagi bukan hanya sebatas dimensi ngasih tahu doang atau penyuluhan saja, tapi lebih dari itu. Kesehatan itu sangat luar biasa sekali terkait dengan aspek kehidupan yang lain. Kan sudah kita rasakan nih hari ini. Karena masalah kesehatan akhirnya kita kuliahnya online kayak gini gitu ya. Kemudian pendidikan yang harusnya kita bisa lakukan tatap muka, kemudian gara-gara alasan kesehatan kita nggak bisa lakukan. Aktivitas ekonomi di pasar juga sangat terganggu sekali gitu. Karena masalah kesehatan ini mengganggu segala aktivitas yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Jadi dalam melakukan upaya pendidikan kesehatan itu ya akan terkait sekali dengan yang namanya kebijakan ya dan seterusnya, sehingga ini yang harus kita pahami bahwa luas sekali samudra yang akan kita arungi ini dalam upaya melakukan promosi kesehatan ini. Next. Nah, jadi tujuan akhir dari promosi kesehatan itu ya ini saja gitu ya. Orang menjadi sadar bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat penting, sehingga mereka sendirilah yang melakukan usaha-usaha untuk menyehatkan diri mereka. Kemarin kita udah sama-sama diskusi ya bahwa pemerintah atau penyelenggara negara gitu ya itu punya resources yang terbatas gitu. Maksudnya SDM mereka terbatas, kemudian keuangan mereka juga terbatas, sehingga harus ada jalan tengah gitu supaya masyarakat ini tidak menggantungkan hidupnya kepada pemerintah gitu ya. Walaupun sebenarnya tetap kewajiban pemerintah, tapi memang sekali lagi kita pahami bahwa mereka mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah edukasi kepada masyarakatnya supaya mereka itu sadar untuk menjaga kesehatan yang ada di diri mereka ya, supaya apa istilahnya itu, mereka bisa terjaga kesehatannya. Karena manfaat dari hidup sehat itu ya yang akan merasakan diri mereka sendiri, bukan orang lain, seperti itu. Next. Nah, ini elemen pertama yang akan kita bahas tentang political will. Baik, saya mau review dulu nih. Sampai ke slide ini saya mau minta penjelasan dari mahasiswa. Kenapa ya kita itu tujuan akhir dari promosi kesehatan itu apa sih sebenarnya? Baru saja nih kita bahas nih. Ada yang bisa ngebantu saya untuk menjelaskan? Atau saya tunjuk nih? Baik, Marcella Jayanti ada nggak orangnya nih? Ada, Pak. Baik, coba kamu jelaskan. Apa sih tujuan akhir dari promosi kesehatan itu sendiri? Tujuan akhir dari promosi kesehatan itu untuk membangun kesadaran di masyarakat, sehingga jika di lingkungannya itu terjadi suatu masalah kesehatan, maka dia dapat mencari mencari solusi dari masalah tersebut. Baik, jadi dipahami ya bahwa tujuan akhir dari usaha kita melakukan promosi kesehatan itu adalah supaya masyarakat itu sadar gitu, tahu gitu ya, dan mampu untuk melakukan intervensi yang kita lakukan tersebut. Jadi ini yang harus kita sama-sama ketahui dan sama-sama pahami, tujuan dari seluruh aktivitas promosi kesehatan kita itu adalah itu gitu ya. Baik, kita akan berbicara tentang elemen political will. Jadi tadi sebelumnya kita sudah menyimak ya, menurut Lawrence Green tadi, bahwa upaya promosi kesehatan itu sangat erat kaitannya dengan ekonomi, politik ya, kemudian juga organisasi dan seterusnya. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa politik merupakan sesuatu yang akan sangat berkaitan erat dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Karena untuk membuat orang sehat gitu ya, itu perlu yang namanya satu kebijakan ya. Karena kalau kita cuma hanya ngasih tahu doang, tapi tidak ada kebijakan yang mengiringinya, itu akan percuma saja gitu. Sama kayak kita hari ini kalau seandainya nggak ada yang namanya pembatasan sosial berskala besar.
Kalau tidak ada aturannya, kita ngomong-ngomong doang, itu orang nggak bakalan dengar. Jadi perlu dilakukan satu kebijakan sehingga bisa mengendalikan ya laju masyarakat di lingkungan kita, sehingga transmisi terjadinya penyebaran COVID-19 itu bisa dihindari. Next. Boleh digeser. Nah, jadi kalau menurut Aristoteles ya, politik itu adalah usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama. Bagus ya tujuan dari politik ini, untuk kebaikan bersama gitu. Kalau menurut David Easton gitu ya, dia mengatakan bahwa politik melingkupi segala macam aktivitas yang mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh otoritas. Next. Nah, jadi sebenarnya pengertian politik ini sangat bagus sekali ya sebenarnya. Tujuannya adalah untuk kebaikan bersama gitu. Jadi untuk kita ketahui bahwa ya kesehatan itu menjadi satu komunitas yang paling sering dijadikan bahan untuk janji kampanye gitu. Ada kartu Indonesia Sehat gitu ya, berobat gratis dan seterusnya gitu ya. Yang tujuan utamanya adalah menarik perhatian banyak masyarakat ya supaya membeli kontestan tertentu seperti itu. Jadi diketahui bahwa kesehatan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari yang namanya politik gitu. Jadi kita harus sama-sama ketahui bahwa dalam memperjuangkan kesehatan itu sama dengan kita sedang melakukan aktivitas kegiatan politik gitu. Karena politik itu kan apa ya istilahnya itu, berbicara tentang perubahan, keinginan, cita-cita dan satu tujuan gitu. Nah, kepentingan kita sebagai kesehatan masyarakat apa sih sebenarnya? Jadi kalau ada yang bilang kita itu tidak punya kepentingan, itu sebenarnya sangat keliru sekali. Setiap orang itu punya yang namanya kepentingan. Kepentingan pribadi itu termasuk politik. Kepentingan kelompok itu termasuk politik. Nah, kepentingan anak Kesmas sebenarnya apa gitu? Kepentingan kita ya itu tadi sama yang pertama sudah saya jelaskan tadi. Kepentingan kita adalah membuat masyarakat itu sadar dan hidup sehat gitu. Karena sekali lagi kita itu punya harapan dan tujuan supaya masyarakat kita itu hidup sehat. Dengan kesehatan itu mereka bisa produktif. Dengan produktivitas itu GNP kita akan meningkat ya. Masyarakat kita punya pendapatan. Kemudian mereka bisa hidup dengan lebih baik, anak-anak mereka cerdas, sehingga masyarakat Indonesia ini bisa maju gitu. Dan kita menjadi negara yang bisa bisa berbicara banyak di dunia internasional. Nah ini yang tujuan utama kita. Tetapi kadang-kadang memang terdistraksi ya oleh berbagai macam kepentingan juga di luar sana gitu ya, yang tentu saja sangat sering sekali mengorbankan kesehatan dari masyarakat kita. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa memperjuangkan kesehatan itu adalah sama saja dengan kita sedang melakukan aktivitas politik seperti itu. Nah, jadi kita ketahui bahwa kesehatan itu sebenarnya kalau dibicarakan masalah hulu dan hilir, posisi kesehatan itu memang harusnya hulu. Tapi dalam posisi kebijakan kita itu di hilir gitu. Sama seperti ekonomi, sama seperti pendidikan. Ujungnya kita ada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Di sebelah kiri inilah kebijakan. Karena kebijakanlah orang bisa melakukan aktivitas ekonomi. Karena kebijakanlah orang bisa hidup sehat. Karena kebijakanlah pendidikan bisa jalan. Coba sekarang bayangkan kalau tidak ada kebijakan. Tidak mungkin kan? Hari ini kebijakan kita apa? Belajar dari rumah. Belajar dari rumah. Kebijakan dari Unsri berdasarkan kebijakan dari pemerintah gitu ya, untuk aktivitas jarak jauh belajar. Artinya apa? Pendidikan ada di hulu dan kesehatan juga ada di hulu juga, ada di hilir maksudnya. Jadi ini positioning yang harus kita ketahui bahwa tidak bisa kita menganggap bahwa politik itu harus dipisahkan dari yang namanya aktivitas kesehatan. Ini adalah sesuatu yang sangat kental sekali, utamanya di dalam dunia promosi kesehatan. Kita ingin masyarakat itu pakai masker. Kita berbusa lah ngomong di tengah-tengah masyarakat. Kita pakai media atau kita pakai Instagram, pakai grup WhatsApp dan seterusnya. Berbusalah kalian ngomong di situ, orang nggak bakalan dengar gitu. Kalau tidak diiringi dengan satu kebijakan. Jadi ini yang harus kita ketahui bersama. Nah ini salah satu contohnya ya. Keputusan larangan memelihara unggas di DKI Jakarta tahun 2006 terkait wabah flu burung. Gimana tuh? Coba. Ini ada kebijakan masyarakatnya nggak boleh memelihara segala jenis burung. Baik itu ayam, baik itu
burung kakak tua, burung kakak muda gitu ya, burung-burung yang lain gitu ya. Ini dilarang gitu dipelihara di Jakarta tahun 2006 karena khawatir adanya penyebaran virus flu burung saat itu dari unggas ke manusia. Nah, jadi sekali lagi ini adalah hal yang harus kita ketahui. Contoh juga, nah ini salah satu hal yang terus kita perjuangkan sebagai anak kesehatan masyarakat, yaitu larangan merokok di tempat umum. Nah, ini kan ada banyak ya perdanya di berbagai macam daerah, termasuk Sumatera Selatan. Itu banyak banget gitu ya. Sudah ada gitu ya perdanya kalau di Sumatera Selatan gitu ya, khusus di tempat-tempat umum. Tapi memang kadang-kadang implementasinya nih yang kadang-kadang tidak bisa ditegakkan karena penegak kebijakannya juga merokok gitu. Nah, ini ada sesuatu yang dilematis gitu ya yang terjadi hari ini gitu. Next. Nah, ini salah satu contoh juga ya. Ini zaman 80-an, kalian belum lahir, saya juga belum lahir gitu. Jadi di saat itu ada makanan khas daerah dari Banyumas gitu ya, yaitu tempe bongkrek namanya. Nah, ini adalah tempe yang makanan yang sangat laku saat itu gitu ya. Tetapi dalam proses pembuatannya itu sering terjadi pertumbuhan bahan-bahan toksik gitu ya, yang dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang menjadi sesuatu yang bisa kita tarik ya pelajarannya. Next. Nah, jadi istilah political will ini jadinya sering diartikan sebagai kemauan dan komitmen pemerintah yang tertuang dalam satu kebijakan. Jadi hari ini kita bisa lihatlah bagaimana political will, kemauan politik dari pemerintah itu terhadap kesehatan masyarakat kita gitu. Hari ini sekali lagi mari kita lihat dari anggaran pembelanjaan negara, Anda bisa lihat gitu ya, berapa proporsi untuk dunia kesehatan itu coba Anda lihat, berapa? Antara antara kegiatan prevention, pencegahan dengan kegiatan kuratif itu banyakkan yang mana hari ini. Nah, dari situ saja sudah terlihat political will dari pemerintah itu sendiri gitu. Bagaimana mereka melihat kesehatannya menjadi sesuatu yang harus didorong, yang harus dikembangkan supaya masyarakat kita itu bisa jauh lebih baik lagi dari kesehatannya. Saya terkadang sangat iri gitu ya dengan negara-negara maju di luar sana gitu yang bagaimana mereka menganggarkan APBN mereka itu untuk kesehatan itu sangat besar gitu. Hari ini kita sebenarnya sudah cukup besar ya APBN untuk kesehatan itu gitu ya. Tapi dalam implementasinya karena ada tinjauan ini dan lain dan seterusnya, akhirnya dikecilkan jumlah APBN kita itu gitu. Nah, yang terjadi akhirnya ketika terjadi pandemi seperti ini nih, semua orang pada kaget gitu ya, pada nggak nyangka gitu ya, ternyata semuanya bisa luluh lantak dalam seketika ketika ada virus COVID-19 ini menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi babak belur gitu ya, karena kita nggak nyiapin payung sama sekali, kita nggak nyediain genteng yang kokoh, ya akhirnya ketika ada badai ambruk sudah, air masuk semua di dalam rumah kita gitu. Nah, ini yang terjadi, kita bisa mencermati dari situ. Nah, jadi dalam aspek elemen political will ini yang harus kita ketahui bahwa ya oke lah, fakta kita melihat pemerintah yang hari ini arahnya seperti itu, tapi kita juga jangan menjadi pantang dan juga menjadi surut langkah kita untuk membuat masyarakat kita menjadi sehat. Kita perlu yang namanya mendorong gitu ya, pemerintah ya, sehingga muncul political will-nya itu untuk membuat masyarakat kita itu hidup sehat. Nah, banyak intervensi yang bisa kita lakukan. Next. Nah, ini bisa Anda lihat ya, sebuah apa namanya ini, panah ya, dari Navarro dan kawan-kawan tahun 2006, dia melihat power resources dari politik itu mempengaruhi gitu ya, banyak hal gitu ya, dan berujung pada ya itu tadi, peningkatan kualitas dari masyarakat kita. Di paling ujung Anda bisa lihat di tabel E itu adalah akhir dari produk kebijakan yang terjadi gitu. Satu kebijakan di tabel B itu bisa melihat ada partisipasi perempuan dalam urusan pekerjaan gitu ya. Nah, ini terpengaruh luar biasa dari yang namanya suatu kebijakan. Baik itu di tatanan welfare state juga seperti itu.
public social expenditure gitu ya. Ini terjadi banyak gitu ya. Dampak yang ditimbulkan dari satu kebijakan. Jadi ini yang harus kita pahami dan harus kita sadari. Next. Nah, ini kita langsung ke elemen kedua, yaitu elemen opinion public. Next. Nah, jadi perlu kita ketahui ya bahwa kebijakan, yang namanya kebijakan itu pasti akan mempengaruhi opini masyarakat gitu. Kebijakan untuk rapid test atau kebijakan untuk rapid antigen itu akan mempengaruhi dari opini masyarakat gitu. Karena dalam satu kebijakan gitu itu akan memunculkan sikap ya, sikap dan keyakinan populasi atau kumpulan orang-orang gitu ya terhadap kebijakan tersebut gitu. Nah, jadi setiap yang namanya kebijakan itu pasti akan menarik satu kesimpulan atau satu pandangan dari masyarakat itu sendiri, tergantung dari bagaimana mereka melihatnya. Next. Nah, jadi opini publik itu sering diidentikan dengan pengertian kebebasan, keterbukaan, transparansi gitu ya, dalam mengungkapkan ide dan gagasan, pendapat-pendapat, keinginan, kebutuhan, keluhan, kritik yang membangun gitu. Jadi yang namanya kebijakan yang ada gitu ya, itu kan tadi sudah dijelaskan akan melahirkan respon-respon yang sangat banyak gitu ya, baik yang pro maupun kontra. Dan itu memang sudah dijamin ya di dalam undang-undang kita untuk kebebasan berpendapat, meskipun hari ini pada implementasinya kadang-kadang tidak seperti yang diharapkan gitu ya. Kebebasan berpendapat hari ini kita lihat dikungkung dengan satu undang-undang yang terselubung, yang kita ketahui itu bisa menjadi sesuatu yang sangat karet sekali gitu ya, seperti undang-undang ITE gitu ya. Orang tidak bisa membedakan antara kritik dengan menghujat gitu ya. Dan ini sangat luas sekali dampaknya. Akhirnya kita juga tidak bisa bersuara secara bebas sebenarnya kalau kita lihat hari ini, karena ya itu tadi ada satu aturan yang itu bisa memukul ya orang yang berpendapat ataupun memberikan kritik gitu ya terhadap suatu kebijakan sebenarnya. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari indeks demokrasi kita hari ini ya akhirnya menjadi sesuatu yang turun hari ini. Perlu kita ketahui bahwa dari sejak tahun 2010 gitu ya sampai hari ini, Anda bisa cek itu di data ICW, saya lihat kemarin itu indeks demokrasi kita itu menjadi turun gitu ya. Itu ya itu tadi karena ada berbagai macam hal yang terjadi di negara kita, nah akhirnya indeks untuk memberikan pendapat itu demokrasi kita itu menjadi turun gitu. Dan Anda bisa lihatlah hari ini bagaimana terlihatnya. Next. Nah, jadi opini publik gitu ya, itu jangan dianggap sesuatu yang remeh gitu, yang tidak mempunyai power gitu. Justru opini publik itu sangat luar biasa kekuatannya gitu. Karena dia bisa, yang pertama Anda bisa lihat, dapat memperkuat undang-undang atau peraturan ya. Dan karena sebab tanpa dukungan opini publik, maka perundangan akan sulit dijalankan gitu. Jadi salah satu hal yang berhasil kemarin itu sebenarnya bisa dikatakan ya, RUU dari KPK kemarin sempat ditunda karena masyarakat itu turun ke jalan, ya mahasiswa turun ke jalan gitu ya. Kemudian ada ruang-ruang diskusi yang membicarakan tentang RUU ini, yang karena ada satu muatan yang sepertinya bisa melemahkan pemberantasan korupsi oleh KPK yang terlihat hari ini gitu ya. Dan implementasinya betul hari ini kan banyak pegawai KPK yang tidak lulus dari TWK itu gitu ya, akibat dari RUU ini yang kemudian disahkan gitu. Jadi kekuatan opini publik ini punya power yang kuat sekali gitu ya. Bahkan presiden saja itu bisa turun gitu ya dari jabatannya karena opini publik yang saat itu beredar gitu ya, membentuk persepsi masyarakat untuk berjuang gitu ya, untuk mengganti kepala pemerintah saat itu gitu ya, di tahun 98. Mungkin ini Anda belum lahir juga gitu ya. Nah, kemudian opini publik itu punya kekuatan ya yang sangat banyak gitu ya. Dia merupakan pendukung kelangsungan norma dan kelestarian norma sosial, mempertahankan eksistensi satu lembaga
atau juga dapat menghancurkannya. Jadi bisa kita lihat ya di era keterbukaan informasi hari ini, media sosial itu luar biasa sekali geliatnya. Banyak juga hal-hal yang tidak bisa dikontrol gitu ya. Saking bebasnya banyak juga berita-berita yang menyesatkan gitu ya, berita-berita yang tidak betul gitu ya, yang kemudian itu bisa membentuk satu pendapat yang juga akan membahayakan dari masyarakat itu sendiri. Makanya bisa dikatakan opini publik itu bisa membuat satu lembaga atau suatu masyarakat itu menjadi eksis, juga menjadi hancur gitu. Salah satunya mungkin gini, dulu sebelum adanya teknologi keterbukaan informasi seperti hari ini, orang luar negeri gitu ya, orang luar negeri itu mempunyai opini bahwa orang Indonesia itu ramah-ramah gitu, karena mereka itu ramah, senyum gitu ya. Kalau ditanya, kalau di luar negeri jangan harap Anda bisa seperti itu gitu. Kalau di kita, orang luar itu kalau ketemu orang Indonesia tuh seneng karena mereka enjoy, diajak ngobrol juga enak gitu ya. Mereka juga senyum ketika ditanya. Nah, itu terbentuk opini seperti itu. Sampai akhirnya teknologi ini dibuka, informasi ini dibuka gitu ya. Orang sekarang malah Indonesia dikenal dengan netizen yang kurang sopan gitu. Ya, itu tadi karena sekali lagi opini itu mempunyai kekuatan yang luar biasa sekali gitu. Boleh next. Nah, kemudian selain ini ingin menjelaskan kepada kita ada syarat untuk tumbuhnya opini publik yang baik dan sehat gitu. Nah, jadi yang pertama syarat yang harus ada dalam membangun opini yang baik itu adalah adanya kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat atau perasaan serta kebebasan pers. Nah, kalau mau memang opininya itu baik dan sehat, ya itu tadi yang pertama, ya kebebasan berpikirnya harus ada gitu. Kalau di negara komunis seperti Korea kayaknya ini nggak bisa gitu untuk membentuk opini. Kalau kalian sudah bentuk opini di satu negara komunisme, Anda bakalan tinggal nama besoknya gitu. Kemudian minat rakyat terhadap soal pemerintahan cukup besar. Nah, jadi kalau masyarakatnya udah takut duluan sama pemerintahnya, ya udah jangan harap gitu. Kayak Korea Utara Anda bisa kita jadikan contoh gitu ya. Kemudian kesediaan masyarakat untuk mengutamakan kehendak dan kepentingan bersama, pendidikan politik yang cukup tinggi. Nah, ini juga jadi satu PR bagi kita gitu ya, karena politik ini selalu dianggap sesuatu yang tabu untuk dibicarakan dan cenderung orang mengartikannya sebagai sesuatu yang manipulatif, kemudian kotor, kemudian juga sarang bandit dan banyak persepsi negatif terhadap kegiatan-kegiatan politik. Sebenarnya itu tidak salah karena memang dalam prakteknya memang betul banyak sekali oknum yang menyalahgunakan politik ini gitu. Karena kalau seandainya kalau dikembalikan dalam arti politik itu sendiri seperti di slide pertama tadi, ujungnya adalah untuk kepentingan bersama gitu, untuk kebaikan bersama gitu. Tapi memang banyak oknum yang menyalahgunakan itu untuk kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya, ya, sampai akhirnya orang menyematkan persepsi negatif terhadap politik tersebut. Nah, syarat berikutnya adalah adanya organisasi politik dan politik yang berpengaruh gitu. Jadi agar opini publik ini menjadi baik, salah satunya adalah adanya kalau ada pemerintah biasa ada oposisi. Jadi harus juga ada oposisi dan organisasi politik juga yang mempunyai pengaruh gitu terhadap masyarakatnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah tersedianya media massa yang sehat dan objektif. Nah, kalau media massa sudah tidak objektif, bahaya. Kita bakalan bakalan kurang baik opini di masyarakat karena orang tidak memfilter lagi, tidak ada daya kritis lagi karena medianya sudah tidak objektif gitu. Kayak framing tentang di Amerika saat itu, framing terhadap orang Islam itu seluruhnya teroris. Akhirnya ya opini publik saat itu mengatakan bahwa setiap orang yang berjilbab itu adalah sesuatu ancaman, ya, apalagi dia pakai cadar gitu ya, dia diasosiasikan sebagai kelompok pro teroris. Itu terjadi di tahun 2000. Sampai hari ini juga masih terasa demikian gitu. Karena saat itu ya opini publik terpengaruh sekali dengan media yang sangat sangat
memberatkan sekali gitu ya, tidak memandang dari persepsi lain seperti itu. Nah, kalau di Indonesia ya banyak juga ya contohnya ya, untuk kesehatan saja gitu ya. Opini di masyarakat kita kan hanya terpolarisasi kan, ada yang percaya COVID, ada yang nggak percaya sama COVID gitu ya. Yang nggak percaya sama COVID biasanya ya grup keluarga gitu, itu banyak banget gitu ya. Pesan-pesan yang menyesatkan gitu ya. Kadang kita juga capek gitu mengedukasi keluarga bahwa ini beritanya hoax, ini beritanya tidak benar, ini beritanya tidak bersumber, dan kadang juga nggak masuk akal gitu ya. Kadang kita juga kelelahan untuk mengedukasi itu gitu ya. Nah, inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita gitu ya. Ada terbentuknya satu opini gitu ya. Itu terlihat dari 6 syarat ini gitu. Next. Nah, opini publik ini juga bisa diukur gitu, besarannya gitu. Yang pertama melalui polling gitu ya, pengumpulan suara atau pendapat masyarakat secara lisan maupun tertulis gitu ya. Kalau di zaman dulu pakai kuesioner gitu ya, sekarang kuesioner udah bisa online gitu ya. Sebenarnya satu kemudahan dengan adanya teknologi, kemajuan teknologi ini untuk hal yang seperti ini gitu ya. Paling tidak kita bisa melakukan studi awal gitu ya, untuk melihat satu opini publik gitu. Kemudian attitude skala gitu ya, menetapkan beberapa orang yang setuju dan tidak setuju mengenai suatu masalah. Interview, kemudian juga lewat tulisan-tulisan ya, dalam surat kabar yang mengumumkakan suatu pandangan atas suatu permasalahan dengan maksud memancing reaksi publik. Jadi memang kadang ini fenomena yang sering ada di tengah masyarakat kita gitu ya. Ada satu tulisan yang memang kadang ditulis yang sangat negatif misalnya. Nah, kita mau lihat respon dari masyarakat. Wah, itu responnya misalnya banyak yang mengkritisi. Artinya kekuatan masyarakat itu dalam satu opini itu sebesar itu gitu. Soalnya kayak tulisan salah satu contohnya yang paling kalian bisa pahami itu, salah satu contohnya adalah misalnya tulisan presiden kita misalnya adalah lahir dari keluarga yang PKI. Nah, ini mau lihat nih opini publik itu seperti apa. Nah, ini kan tulisannya provokatif nih. Jadi akhirnya akan ada banyak respon yang muncul. Nah, dari situ bisa terlihat. Jadi sering sekali kita digiring dengan hal yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan opinion leader atau tokoh panutan formal dan informal untuk mengemukakan pendapat melalui media massa dengan maksud untuk memancing tanggapan atau reaksi dari masyarakat. Hampir sama ya kayak tulisan tadi, tapi kalau ini pakai personalnya. Kalau zaman sekarang bisa dikatakan pakai influencer gitu ya. Jadi influencer itu bisa jadi satu bagian yang bisa menjadi tools kita untuk mengukur opini masyarakat, seperti opini publik. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan lembaga penyelenggara pengukuran opini publik. Banyak ya, contohnya ada LSI gitu ya, Lingkaran Survei Indonesia, ada Skufindo gitu ya, ada banyak gitu ya, lembaga-lembaga survei. Anak Unsri juga banyak nih yang terjun ke dunia survei kayak gini. Biasanya anak statistik yang suka sekali dengan hal yang seperti ini. Nah, dari situ akan terlihat gitu ya, kekuatan ataupun ukuran interesting dari masyarakat itu terkait satu opini seperti itu. Next. Nah, opini ternyata juga bisa dikendalikan gitu ya. Opini publik itu bisa dikendalikan dengan syarat 4 hal ini. Yang pertama, kita mengenal khalayak gitu. Masyarakat kita itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Apakah masyarakat kita itu termasuk masyarakat religius? Apakah masyarakat kita itu termasuk masyarakat yang liberal misalnya? Atau mungkin yang punya masyarakat kita itu misalnya kapitalis? Kita harus kenalin dulu, sehingga kita akan bisa membentuk satu opini gitu. Merencanakan pesan apa setelah kita identifikasi tadi kan, masyarakat kita ini misalnya terjadi polarisasi dan seterusnya. Kalau dalam konteks kesehatan, ya masyarakat kita misalnya bagaimana sih tanggapan mereka terhadap kesehatan misalnya. Ada masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan, ya, komunitas hobi dan seterusnya. Kita bisa melihat hal yang seperti apa, sehingga kita akan mudah nih
untuk melakukan perencanaan pesan gitu. Pesan apa yang ingin kita sampaikan terkait kelompok yang sudah kita identifikasikan tadi, dan menyesuaikan metode gitu ya. Metode antara orang yang berpendidikan dengan tidak berpendidikan tentu saja berbeda gitu ya. Cara membentuk opini di masyarakat desa biasanya masih laku dengan mulut ke mulut gitu metodenya. Tapi kalau dengan orang kota biasanya lebih kompleks lagi. Mereka dengan media online ya, dengan apa gitu ya, sehingga opini mereka akan terbentuk. Dan yang terakhir adalah menyeleksi media yang sesuai dengan keadaan dan lokasi khalayak. Nah, sekali lagi tadi kan sudah dicontohkan juga tadi, misalnya kayak pencegahan penyakit DBD. Nah, ini kan untuk mengendalikan opini publik itu, ya kita harus kenali dulu kalau masyarakat desa mereka masih suka ngumpul-ngumpul. Nah, metodenya ya udah, metodenya mulut ke mulut, ketemu di situ gitu ya, edukasi sebentar, dan media yang dipakai ya media langsung seperti itu gitu, nggak pakai media televisi dan seterusnya gitu. Jadi salah satu hal yang kita ketahui. Next. Nah, elemen ketiga adalah elemen supporting ya itu di situ. Elemen supporting organization. Next. Ya, jadi dalam melakukan upaya promosi kesehatan, sekali lagi kita butuh banyak dukungan. Salah satu adalah dukungan dari organisasi lintas sektor gitu. Karena kondisi keterjangkauan pelayanan itu masih belum merata dan kebutuhan perubahan perilaku masyarakat itu cukup banyak gitu ya. Negara juga telah mengakui peranan penting organisasi masyarakat sipil, terutama bagi respon atas penyakit menular yang tingkat penyebarannya masih relatif tinggi di lingkungan masyarakat, seperti COVID-19, TBC, malaria, dan HIV/AIDS gitu. Bayangkan kalau seandainya tidak ada organisasi yang mendukung gitu ya, untuk menyampaikan apa ya istilahnya itu, pesan kesehatan kita kepada masyarakat. Sungguh sangat berat sekali pastinya. Jadi perlu yang namanya lintas sektor gitu ya, untuk kita bisa membentuk satu kekuatan untuk bisa menyampaikan pesan kesehatan ini kepada masyarakat kita gitu. Jadi kita perlu adanya polisi gitu, kita perlu adanya tentara, kita perlu adanya kepala desa untuk mengedukasi masyarakat kita seperti itu. Jadi elemen ini yang sangat penting juga harus kita ketahui. Next. Nah, jadi sebenarnya organisasi ataupun perkumpulan itu sebenarnya kegiatan kita adalah untuk bermitra gitu. Nah, kemitraan itu adalah sebuah kerjasama yang formal antara individu, kelompok, dan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi bedanya kalau kita bermitra dengan cuma bertemu kalau bermitra itu ada tujuan tertentu dan dia juga sifatnya formal, dan kalau mitra itu biasanya juga membentuk koalisi gitu ya untuk mencapai satu tujuan bersama. Misalnya kita mau edukasi tentang COVID-19 ini gitu. Ya kalau tidak didukung oleh organisasi lain lintas sektor, efektivitasnya jauh akan lebih rendah gitu. Kalau seandainya kita melakukan secara langsung dengan kita melibatkan lintas sektor yang lain, efektivitasnya sangat berbeda sekali. Jadi makanya kita sangat penting untuk bisa gitu ya bermitra dengan banyak sektor gitu ya, sehingga pesan-pesan yang ingin kita sampaikan juga akan bisa lebih bagus gitu, lebih efektif dan efisien. Tapi memang nanti untuk kemitraan ini sendiri nanti ada pembahasannya tersendiri ya di mata kuliah advokasi kesehatan. Nanti bisa kita belajar di sana bagaimana teknik untuk melakukan lobby, teknik untuk melakukan kemitraan yang baik gitu ya, hal-hal yang harus dilakukan dan dihindari, sehingga nanti dalam aktivitas advokasi yang kita lakukan itu bisa memunculkan satu kebijakan ya, adanya satu perubahan bentuk kebijakan gitu ya, yang bisa diadopsi oleh masyarakat kayak gitu. Nanti bisa ada mata kuliah sendiri. Next. Nah, terakhirnya adalah elemen ide dan sumber daya lain gitu. Next. Nah, jadi singkat saja mungkin untuk ide dan sumber daya lain terkait promosi kesehatan itu gitu ya. Jadi ada dua yang perlu kita ketahui sumber daya yang dimiliki adalah yang pertama
sumber daya SDM gitu ya. Jadi memang ini yang sangat berharga sebenarnya, kompetensi dari seorang promotor kesehatan itu sendiri gitu ya. Karena kalau seandainya dia tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan upaya promosi kesehatan, produknya juga akan nggak bagus gitu. Contohnya misalnya hari ini di puskes kita gitu ya, masih banyak kita temui penanggung jawab promosi kesehatan itu dari sarjana ilmu lain gitu. Saya tidak mengatakan bahwa perawat itu tidak punya kompetensi itu ya, tapi tentu saja berbeda sekali disiplin ilmu yang diajarkan antara perawat dengan kesehatan dalam upaya promosi kesehatan gitu. Mereka mungkin membahas promosi kesehatan baru di batas kulit-kulit luarnya aja. Kalau dia lulusan kesehatan masyarakat atau dia lebih bagus lagi promosi kesehatan, pastinya dia akan lebih dalam gitu ya, ngebahas tentang promosi kesehatan, teknik-teknik di dalamnya gitu ya, sehingga akan lebih optimal gitu pelaksanaan dari promosi kesehatan itu sendiri. Atau lebih parahnya, saya punya pengalaman bahwa penanggung jawab dari promosi kesehatan itu dari sarjana agama gitu. Apakah memang tempat itu nggak ada lagi sarjana kesmasnya atau kayak gimana gitu? Tapi memang itu udah tua banget memang orangnya. Kayaknya memang sudah zaman dulu memang kayaknya memang kekurangan tenaga kesehatan, akhirnya ya udah dari jurusan lain juga diambil gitu. Tapi sekarang cenderung sudah lebih bagus ya untuk rekrutmen dari promosi kesehatan di di puskesmas kayak gitu. Jadi ini adalah sumber daya yang paling berharga dalam promosi kesehatan adalah SDM-nya itu sendiri. Jadi right man in the right place itu memang perlu banget gitu ya untuk kita ketahui bersama gitu. Dan yang soalnya adalah ya sarana peralatan gitu, sumber daya yang diperlukan dalam upaya promosi kesehatan. Ini contoh saja gitu ya, banyak yang bisa kita gunakan gitu ya. Sekali lagi, yang namanya media itu akan selalu menyesuaikan dengan siapa kita berbicara gitu ya, di mana tempatnya gitu ya. Itu sangat menentukan sekali media yang bisa kita pakai. Saya selalu mengibaratkan, ibarat kalau kita mau nebang pohon. Mau nebang pohon itu kan medianya banyak. Ada kapak, ada pisau, ada parang gitu ya. Ada samurai gitu ya. Ada gunting gitu ya. Ada cutter gitu ya. Banyak media tajam yang bisa kita gunakan. Tapi pertanyaannya adalah media alat potong mana yang paling efektif untuk menebang pohon yang besar gitu. Sebagian pasti banyak yang bilang bagusnya pakai kapak kan, karena lebih cepat. Kalau pakai pisau bisa sebenarnya, tapi nunggu lama gitu, nunggu sampai, kalau bahasa Palembang tuh sampai nunggu kebo betelok gitu ya, baru bisa gitu pohon itu tumbang gitu. Nah jadi dua hal ini harus kita ketahui gitu ya dalam kapasitas lingkungan dalam promosi kesehatan itu. Sekali lagi, lingkungan yang kita maksud ini adalah lingkungan yang sangat besar cakupannya, mulai dari politik yang harus kita ketahui di dalam lingkungan kita ini, kemudian juga ada yang namanya elemen opini publik di dalam ini gitu ya, kemudian organisasi pendukung, dan yang terakhir adalah ide dan sumber daya lain terkait promosi kesehatan. Itu saja mungkin dari saya, soalnya bisa kita kembangkan dengan diskusi. Saya persilakan kalau soalnya ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang nanya jadinya nanti. Kita masih ada waktu ya, cukup banyak waktunya. Kalau ingin dikembangkan pertanyaannya, boleh-boleh saja. Ini banyak yang keluar, kenapa ya? Gangguan sinyal. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya terkait materi tahun lalu, materi minggu lalu atau satu pertemuan sebelumnya yang Anda menyimak dari YouTube, mungkin bisa ditanyakan juga di kesempatan ini gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya maaf Kak, saya absen karena sinyalnya tidak terlalu bagus Kak di sini. Oke, Pertanyaan baik. saya Kak, em, syarat untuk tumbuhnya opini publik yang baik dan sehat itu pada kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, serta kebebasan pers. Lalu bagaimana tenaga kesehatan menanggapi kasus LGBT, Pak? Karena yang seperti kita ketahui, bahaya dari LGBT itu banyak banget, eh, terutama di bidang kesehatan dan bidang lainnya, seperti lebih mudahnya tertular HIV dan AIDS dan penyakit sarkoma Kaposi. Terima kasih, Pak. Baik, menarik ya pertanyaan dari Tiana Zahra ya terkait LGBT ya, fenomena yang hari ini jadi juga sorotan gitu ya. Terutama mungkin kalau cowok-cowok di sini ada yang nonton Euro gitu ya. Kemarin ada satu kontroversi yang dilakukan oleh kiper Jerman yaitu siapa ya? Neuer ya. Dan juga beberapa klub sepak bola itu yang hari ini juga terang-terangan gitu ya untuk menyuarakan tentang LGBT ini. Memang ini sebenarnya sangat meresahkan sebenarnya kalau dari dalam tinjauan kesehatan ya. Karena dengan diakuinya transgender ini atau LGBT ini akan merugikan secara kesehatan. Karena sebenarnya kalau orang itu terkena HIV, itu kan nggak bisa sembuh. Dia perlu untuk mengkonsumsi obat secara terus-menerus dan tentu saja dengan dia berobat secara terus-menerus ini akan merugikan negara gitu. Karena ada pembiayaan tetap yang harus kita keluarkan untuk obat tersebut gitu. Sama kayak TBC jadinya kayak gitu. Jadi dengan membuka keran LGBT ini menjadi sesuatu yang sah misalkan seperti itu, ini sama saja dengan mengubur diri sendiri gitu. Karena kita secara tidak langsung ya akan terdampak gitu dengan praktek metode kampanye LGBT ini disponsori besar oleh pihak-pihak tertentu ya, yang Anda bisa cari sendiri informasinya karena memang cukup menggiurkan gitu untuk apa ya, untuk rupiah yang digelontorkan gitu ya untuk kampanye-kampanye seperti ini gitu. Jadi sebenarnya yang dipermasalahkan oleh LGBT itu adalah hak-hak mereka sebenarnya yang mereka sampaikan. Tapi sebenarnya setiap negara itu selalu menyampaikan hak-haknya gitu ya. Tapi untuk dideklarasikan seperti itu rasanya akan sangat riskan sekali gitu dengan resiko yang akan kita dapatkan gitu. Karena ya itu tadi resiko ketika ini disahkan misalnya ya, ya itu akan terdampak sekali gitu ya. Baik itu secara kesehatan, belum lagi kalau berbicara tentang agama, tentu saja ini akan sangat panjang sekali gitu ya perdebatannya gitu. Kita kalau terjebak ke pendekatan agama nanti akan lebih akan akan lebih panjang gitu diskusi yang akan dilahirkan. Tapi kalau kita berbicara tentang konteks kesehatan, ya ini akan sudah sama semuanya sepakat gitu bahwa ini akan membahayakan keberlangsungan umat umat manusia saat ini gitu. Karena kalau seandainya banyak LGBT ya keberlangsungan anak-anak juga nggak ada gitu. Untuk melanjutkan generasi kita itu bakalan nggak ada gitu. Saya dapat informasi bahwa rencana dan itu sepertinya memang terselip di RUU PKS gitu ya. Di RUU PKS itu ada di satu satu pernyataan yang seolah-olah melegalkan dari praktek-praktek dari LGBT itu sendiri. Saya lupa persisnya di mana, tapi di situ ada satu isu. Tes, apakah suara saya ada kedengaran lagi? Trial version. Sudah ya. Jadi kita balik ke contoh tadi, misalnya ada 4 bersaudara kita itu, salah satu diantaranya
itu ada yang mempunyai penyimpangan seksual. Dia menyukai sesama jenis misalnya. Nah, kemudian bapaknya, ya bapak kita misalnya itu negur dia. Nah,